Ya, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan pada part yang terakhir ini ya. Nah, setelah kita membahas konsentrasi sebagai fungsi konversi untuk fase reaksi-reaksi fase cair maupun fase gas, untuk sistem batch maupun alir, berikutnya adalah rate loss ya. Jadi bagaimana kita akan menggunakan definisi-definisi konsentrasi itu tadi. Jadi kalau kita punya reaksi A plus B menjadi C plus D, jadi kita akan punya CA, CB, CC, dan CD. Nah, kemudian konsentrasi itu kita akan substitusikan kebersamaan laju reaksi. Misalnya ini untuk order 1 ya, order 1 min RA KCA, maka definisi CA ini yang kemudian kita ganti dengan CA01 min XA. Ini adalah untuk fase cair ya. Masuk ke sini. Bagaimana kalau kemudian untuk fasenya gas? Karena untuk reaksi fase gas tentu saja kita harus mempertimbangkan nilai epsilonnya, yaitu CA itu sama dengan CA0 1 min XA bagi 1 plus epsilon XA. Inilah definisi CA-nya. Nah, kemudian untuk order 2 misalnya yang jenis dua reaktan KCACB, maka di sini kita juga perlu menuliskan NRA-nya sama dengan ya KCA, definisi CA-nya apa ya. Misalnya CA01 min XA, kemudian definisi CB-nya apa ya. Berdasarkan tabel-tabel stoikiometri yang sudah kita susun dan penjelasannya ada di part sebelumnya ya. Kemudian untuk fase gas juga sama ya. Fase gas untuk jenis reaksi ini min RA sama dengan KCA, definisi CA-nya apa ya, untuk fase gas. Kita buat warna yang lain misalnya ya. Apa definisi CA? Definisi CA untuk reaksi fase gas ya. Reaksi fase gas. Nah, di sini CA-nya apa? CA 0,1 min XA plus per 1 plus epsilon XA. Definisi CB-nya bagaimana ya? Dikalikan CB ya. Nah, dikalikan CB. Di sini untuk fase gas. Begitu seterusnya, silahkan dilengkapi tabel ini. Biar saudara juga lebih terlatih ya. Dan kemudian di mana tabel stoikiometri itu digunakan untuk apa. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan untuk contoh-contoh sederhana ya. Ada beberapa contoh soal kita akan lihat ya. Contoh 1, second order, jadi reaksi order 2 ya, dalam fase liquid, berarti sederhana ya, berarti sederhana, langsung dalam reaktor batch ya. Ini reaksinya 2A plus menjadi B plus C. Tentukan berapa waktu diperlukan untuk mencapai konversi 90%. Volumenya adalah 1000 liter, CA0-nya. Ya. Reaksi order 2, jadi reaksi order 2 itu berarti bisa dituliskan min RA sama dengan K CA kuadrat, kan kira-kira begitu ya kalau order 2. Min RA K CA kuadrat. Baik, kita selesaikan dengan algoritma yang sudah kita pelajari, yaitu mol balance. Kita mulai dari mol balance ya. Mol balance ini tergantung dari reaktornya. Masih ingat? Coba disimak kembali. Kita lihat, diingat kembali bagaimana reaktor batch ini. Reaktor batch di slide nomor berapa? Mol balance ini, mol balance reaktor batch ya. Untuk reaktor batch ya, kita gunakan persamaan ini ya, Na0 dx per dt min RA kali V, atau bisa langsung ini T, karena ini kan kita tadi bentuknya sederhana, jadi T sama dengan Na0 integral dx per min RA kali V ya. Kita gunakan persamaannya neraca mol reaktornya batch ya.
TNA0 dx per min A ya. Kemudian rate law laju reaksinya MNRA KCA kuadrat. Kemudian stoichiometri ini menjadi penting untuk mendefinisikan apa definisi CA. Karena ini fase cair, maka CA-nya dengan CA0 1 min XA kan gitu ya. Kemudian dikombinasikan ya, CA-nya dirubah menjadi CA0 1 min XA, min RA-nya dimasukkan persamaan 1 sehingga kita punya persamaan T sama NA0. Ini V ini fase cair, jadi volumenya juga konstan, bisa dikeluarkan dari integralnya NA0 per V. Kemudian NA0 V ini adalah apa berarti? NA0 per V berarti CA0 ya kan, jadilah CA0 ya, jadilah CA0 ya. Per K, K-nya karena ini K-nya konstan juga bisa keluar dari integral CA0 per K. Ini kemudian bisa dicoret ya. CA0-nya juga konstan, bisa dikeluarkan dari integral seper KCA0 ya. Kemudian tinggal menentukan berapa nilai dari integral ini. Nah, bagaimana menentukan integral ini? Ya, ini di kalkulus integralnya. Masih ingat ya? Coba diingat kembali bagaimana menentukan integral dari bentuk seperti ini ya. Nanti kalau kita selesaikan, jadinya adalah integral dari dx per 1 min x adalah x per 1 min X ya. Setelah dimasukkan batasnya 0 sampai X. Dari mana Pak caranya? Ya, ini harus dibuka kembali catatannya, kalkulus integral bagaimana diperoleh ini. Nanti ya, diubah dulu dx-nya jadi d1 min X gitu ya. Atau pakai substitusi. Paling ini enggak sulit ya, bentuk sederhana ya. Hapus dulu. Biasanya penjelasan bentuk integral seperti ini masih sederhana, order 2 ya. Ini bisa dirubah ke bentuk D1 min X ya. Kenapa diubah ke D1 min X? Ya. Karena bentuknya di bawahnya ini penyebutnya 1 min X, jadi disesuaikan ya. Karena ini minus D1 min X, ini sama dengan min DX. Nilainya itu begini. Padahal ini awalnya dx, maka biar nilainya konstan maka dikalikan negatif. Nah, begitu ya. Nanti diselesaikan, kemudian akan ketemu seperti ini. T sama dengan x 1 min V0 1 min x. Nanti hasilnya ketemu 2 jam. Ya. Berikan teman-teman contoh 1, saya kira sederhana, tidak rumit. Ya. Kemudian contoh 2. Reaksi A plus 3B 2C plus D. Fasenya cair, berarti sederhana juga, tidak rumitnya. Tidak perlu menentukan E. Dalam reaktor batch, konsentrasi mula-mula A 20, B-nya 5 ya. Kemudian saat konversinya 90, bagaimana komposisinya ya. Buatlah stoichiometri tabelnya. Oh ya, ini jadi melatih stoichiometri, dibuat tabelnya ya. Baik, kita lihat tabel stoichiometri A plus 3B menjadi 2C plus D ya. Ini reaksinya. Kemudian kita buat kolom-kolomnya. Limiting reaktanya apa belum tahu ya. Kita belum tahu. Ini kita belum tahu ya. Dibuat kolom-kolomnya. Ini misalnya ini untuk mula-mula bereaksi sisanya ya. Ini A, ini B, ini C, D ya. Mula-mula A adalah 20, B-nya mula-mula 5. Bagaimana menentukan limiting reaktannya? Misalnya kita asumsikan A adalah limiting reaktan. Misalnya A. Mula-mula 20. Kalau bereaksi semua, berarti yang bereaksi A-nya 20, sisanya 0 gitu ya. Ini kalau limiting reaktannya adalah misalnya A. Kemudian berapa B-nya? Kita kasih warna yang lain dulu. Kalau kemudian mula-mulanya 20, limiting reaktannya A, yang bereaksi 20. Berapa B yang bereaksi? Mula-mulanya 5. Kalau limiting reaktannya A, maka yang bereaksi harusnya di sini 20, di sini harusnya 3 kali 20. Kenapa 3 kali 20? Karena di sini koefisiennya adalah koefisiennya 3.
berapa? 60. Padahal awalnya cuma 5. 5 dikurangi 60 negatif, tidak mungkin ya. Tidak bisa ya. Begitu caranya. Jadi kalau limiting reaktannya A tidak mungkin. Berarti kemungkinannya limiting reaktannya harusnya B ya. Bagaimana sekarang kalau limiting reaktannya B ya? Sekarang limiting reaktannya B. Kalau limiting reaktannya B, kita teruskan dulu mula-mulanya. Mula-mulanya adalah 20, B-nya 5. Kalau limiting reaktannya B, berarti perhitungannya berdasarkan B. Kalau B-nya bereaksi semua, ini bereaksi 5, sisanya 0. Berapa A yang bereaksi? A-nya adalah sepertiga kali 5. Sepertiga kali 5. Mula-mulanya 20. Oh, berarti bisa. Artinya betul bahwa asumsinya limiting reaktan B adalah bisa diterima. Oke, sekarang konversinya tadi berapa? Konversinya adalah 90. Jadi 5 mula-mulanya konversinya 90. Berarti yang bereaksi 90 kali 5 yaitu 4,5 ya. 4,5. Berapa sisanya? 5 dikurangi 4,5. Ini 0,5. Berapa A yang bereaksi? A-nya mula-mula 20, yang bereaksi adalah berdasarkan B berarti 4,5 ya, dikalikan berapa kok sepertiga ya, sepertiga. Kenapa sepertiga? Karena ini koefisiennya 1 di sini 3 ya, 1/3 kali 4,5. Karena koefisiennya koefisiennya A1, B-nya 3, jadi sepertiga kali 4,5 jadinya 1,5. Sisanya 20 kurangi 1,5 yaitu 18,5. Kemudian C mula-mulanya 0, tidak ada. Kemudian D juga 0. Kemudian berapa C yang terbentuk? Ya, C yang terbentuk. Ya. Untuk C yang terbentuk lihat koefisiennya ya, lihat koefisiennya. Hati-hati. Ya, yang bereaksi adalah 4,5. Berarti 4,5 di sini kalikan C koefisiennya 2, maka 2/3. Koefisiennya B 3, berarti 2/3 ya. Jadinya berapa? 3. Berapa D yang terbentuk? 4,5 dikalikan koefisiennya D-nya 1, B-nya 3, berarti sepertiga, yaitu 1,5. Jadi D yang terbentuk 1,5 mol, C-nya 3 mol atau mol per liter ya. Ini mol per liter ya. Jadi setelah waktu tertentu sehingga konversinya 90%, di akhir reaksi CA-nya adalah 18,5, CB-nya 0,5, CC-nya 3, dan CD-nya adalah 1,5. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada kesulitan silahkan diputar ulang. Kalau masih confused nanti silahkan kita diskusikan ya. Baik, sekarang kita lihat ini fase gas. Ini hati-hatinya. Sedikit rumit ya kalau fase gas. Baik, kita ganti warnanya dulu ya. Reaksi elementer fase gas A dan B. 2A plus B menjadi C. Men RA, ini persamaannya 10 KCA kuadrat CB. Jadi itu adalah konstanta laju reaksinya ya. Gas A dan B masuk ke dalam reaktor dalam kondisi equimolar. Artinya kalau ini misalnya reaktornya ya, masuk, ini A dan B itu molnya sama ya, molnya sama. Kalau 10 mol semua gitu ya. Tentu saja mol per liter ini, karena kan ngalir ya. Mol per liter, mol per jam atau mol per waktu lah ya, molnya sama. Isotermal, jadi suhunya tetap, jadi T0 sama dengan T, ini T0, ini T-nya sama ya, T sama dengan T0. Kemudian tekanannya berapa? Tekanannya ya 16,4 atm. Ini P0 tidak ada pressure drop, jadi tekanannya juga dianggap sama. P sama dengan P0, ini berarti lebih sederhana ya. Tentukan rate of reaction pada konversi. Jadi konversinya sudah tahu 90 ya. Bisa XA, bisa XB karena ini kan sama, equimolar ya A dan B. Jadi kita bisa milih konversinya 90%, tentukan laju reaksinya ya. Berapa laju reaksinya ini? Baik. Pertama mol balance ya. Mol balance-nya perlu tidak? Mol balance-nya di
Di sini tidak dijelaskan jenis reaktornya, tidak perlu. Adalah kalau mol balance ini diperlukan kalau memang jelas reaktornya apa, batch kah atau alir ya, pipa atau alir tangki, atau ditanyakan waktu atau ditanyakan volume reaktor, ini baru diperlukan neraca mol ya. Sekali lagi, neraca mol ini diperlukan jika informasinya jelas, jenis reaktornya apa, kemudian ditanyakan waktu reaksi atau ditanyakan volumenya ya. Kemudian rate law-nya ini sudah ada di soal tadi, persamaan lajunya adalah 10 CA kuadrat CB. Nah, ini fasenya gas. Karena fasenya gas kita harus mempertimbangkan epsilonnya. Epsilonnya harus dihitung nanti. Definisi CA-nya. CA-nya sama dengan CA0 1 min XA 1 plus epsilon XA. Ini mungkin PN0-nya bisa dicoret nih ya, karena pressure drop-nya sama. Pressure drop-nya tidak ada. Ya, isotermal sehingga CA-nya CA0 1 min X dibagi 1 plus epsilon X ya. Karena equimolar, jadi CA0 sama dengan CB0, itu YA0 nya setengah ya. Kalau sama-sama 10 berarti kan 10 per 20 setengah. Jadi sekarang kita hitung dulu berapa nilai epsilonnya ini. Berapa sih nilai epsilonnya ini berapa gitu ya. Reaksinya kita tuliskan 2A plus B menjadi C. Ini betul nggak ya reaksinya ini? Kayaknya betul nggak ya? Betul ya. 2A plus B ya. Ini berarti C per A 1 per 2 dikurangi B per A dikurangi A per A jadi 1. Jadilah kalikan YA0 ya. Setengah-setengah jadi minus 1 kali 0,5. Jadi epsilonnya min 0,5. Sehingga kalau epsilonnya 0,5 minus, maka CA-nya menjadi ya CA0 1 min XA dibagi 1 min 0,5. Ya, ini adalah CA-nya. Kemudian ya karena equimolar CA0 dengan CB0, maka masing-masing A atau B-nya masing-masing boleh dipakai limiting reaktan ya. Di sini kita akan menggunakan A sebagai limiting reaktannya. Kita definisikan A-nya sudah. Nah, sekarang definisikan CB-nya. Ya. CB sama dengan CA0 to atau delta B per A XA per 1. Ini dari mana? Dari tabel stoikiometrinya ya. Yang sudah kita bahas ya pada video sebelumnya. Jadi CA0, tau B-nya apa? Tau B-nya adalah CB0 per CA0. Karena CB0 ini sama, maka sama dengan 1. Jadi tau-nya 1 min setengah XA. B-nya 1, A-nya 2, setengah XA. Min dibagi 1 min setengah XA. Kemudian kalau kita ini 1 min setengah XA, ini 1 min setengah XA. Jadi saling menghilangkan, coret jadilah CA0. Jadi CB-nya sama dengan CA0 ya. Kemudian berapa sih nilai CA0 ini? Nilai CA0 kemudian kita bisa hitung dengan persamaan gas ideal ya. Berapa nilai CA0 ini? Dengan persamaan gas ideal CA0 sama dengan ya PA sebenarnya, PA0 ya. Kalau asalnya sebenarnya CA itu adalah menurut gas ideal PA0 tekanan parsial mula-mula per RT ya. Per RT. Tapi karena PA0 ini adalah tekanan parsial, maka PA0 itu sama dengan ya YA0 kali P, yaitu fraksi molnya A mula-mula dikalikan P. Fraksi molnya adalah 0,5, tekanan tolnya 16,4, R-nya 0,082, K-nya adalah T-nya adalah 500. Hati-hati dalam menentukan nilai R ya, karena harus menyesuaikan ya. Satuannya Kelvin, ATM dan seterusnya. Setelah kita hitung, ketemu CA0 adalah 0,2 atau mol per liter. Ini CA0-nya ya. Kemudian setelah ketemu CA0-nya, jadi kita masukkan CA-nya tadi, CA0-nya sudah dihitung 0,2, masukkan X-nya 0,9, konversinya ketemu 0,036. Sementara CB-nya sama dengan CA0 yaitu 0,2. Kemudian kita masukkan nilai-nilai ini ke CA-CB-nya ke persamaan laju reaksi tadi. Min RA K sama dengan K-nya 10 CA kuadrat CB. 10 kali ini adalah CA-nya dikuadratkan, ini CB-nya ketemu 0,0026 mol per liter per sekon ya. Ini adalah
contoh bro tadi, contoh yang ketiga, silahkan dicermati teman-teman. Saya kira kok masih terkendali ya. Ini belum rumit, silahkan dicermati. Jika ada yang belum clear, diulang kembali. Jika masih belum jelas juga, nanti kita diskusikan. Baik, untuk pelatihannya ini silahkan dikerjakan. Exercise kita ambil dari level C chapter 3 dan juga dari folder chapter 4 ya. Ada 3 soal. Nanti kita akan buatkan sebagai assignment tersendiri. Silahkan dicoba dan nanti kita akan diskusikan. Untuk penjelasan tentang exercise latihan ini sebagai assignment nanti kita akan buatkan folder tersendiri insyaallah. Demikian teman-teman untuk pembahasan topik ini ya, tentang mall balance dan juga stoikiometri untuk sistem batch maupun alir, sistem untuk fase cair maupun fase gas ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu saudara dalam memahami topik ini untuk part-part yang mungkin belum bisa dipahami ketika kita diskusi secara online ya. Jika masih ada yang belum jelas, jangan sungkan-sungkan untuk disampaikan ketika nanti perkuliahan online. Saya kira cukup sekian untuk video kali ini. Sekali lagi jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keadaan yang lebih baik, yang normal kembali, kita bisa beraktivitas seperti dulu. Artinya ketika kondisi normal ya, bebas dari virus. Baik, saya kira cukup sekian. Mohon maaf jika ada hal yang belum jelas, yang belum berkenan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.